gitu. Yang memberikan definisi stunting adalah dokter anak. Oh gitu ya. Ini memang gitu. setelah ada pemeriksaan. Jadi setelah diukur dia stunted, kemudian periksa ke dokter anak, di dokter anak didiagnosa gini-gini, oh ternyata dia memang ada infeksi berulang. Dia gangguan gizinya memang sudah kronis. Nah itu baru memang berarti dia stunting. Jangan nasi sama telur tok. Kadang kan gitu toh. Iya. Paling enak itu sama tambah uyah. Nah, nasi, telur dadar kasih kecap. Oh iya, enak itu sama kerupuk uyel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dalam Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Senang banget saya Meni Junior kali ini hadir kembali untuk menemani teman-teman di rumah ya, dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Bunda Yuni Ulifah sebagai subkoordinator Kesga Gizi. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Bunda Yuni. Salam Mbak Meni. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar banyak biasa. kegiatan ya. Bunda senang banget akhirnya bisa ketemu lagi. Iya. Nah kita kali ini akan membahas masalah yang pasti Bunda ini sudah di luar kepala nih kalau membahas ini. Luar kepala sampai hilang. Ya enggak Bu, maksudnya iya. Maksudnya sampai aku sudah hafal nih mengenai ini. Nah, ini sering sekarang kan zaman sekarang tuh masih jadi pembahasan utama nih, Bun. Stunting. Iya. Atau bahasa lainnya dilamar itu loh, Bun. Di stunting, bukan disunting ya, Bun. Sunting itu. Iya, stunting. Stunting lagi karena kasusnya juga masih ada. Ya Bunda ya. Nah ini mungkin tapi beberapa mungkin teman-teman kita yang di luar sana kan ada yang belum tahu nih. Stunting itu apa sih Bun yang dimaksud stunting gitu? Jadi, secara benernya gitu. Ya oke. Makasih Mbak Meni ya. Jadi setiap hari kita masih berkutat dengan stunting ya. Stunting itu apa sih? Selama ini mungkin orang-orang melihat stunting itu sama dengan kerdil. Nah, padahal itu bukan. Oh gitu ya? Jadi bukan ya. Saya biasanya dipanggil stunting karena badannya agak sedikit pendek dari teman-teman. Iya, cuman tidak. Jadi stunting itu bukan kerdil. Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh. Memang gagal tumbuh. Akibat apa? Akibat adanya kekurangan gizi yang kronis. Kronis ya, kronis itu bukan akut. Jadi kronis beda itu ya, beda dong. Kronis itu berlangsungnya lama. Jadi bukan anak inilah umur 2 tahun besok stunting, enggak. Jadi ada tahapnya. Ya, jadi berlangsungnya dia karena kekurangan gizi yang kronis lama sejak ibunya hamil. Bahkan sejak ibunya ini remaja putri. Nah, iya. Oh, jadi dimulainya dari remaja putri. Sebenarnya dari cikal bakalnya stunting ini seorang bayi dilahirkan oleh ibu hamil. Ibu hamilnya sebelumnya kan remaja putri. Iya. Nah, sejak remaja putrinya ini mungkin sudah ada faktor berisiko stunting seperti itu. Gitu. Jadi gangguan gagal tumbuh karena kekurangan gizi yang kronis. Jadi bukan akut ya, tapi kronis. Kalau akut itu barusan gitu ya. Gitu. Oh, baru tahu saya. Ya, mungkin baru ketemu itu akutnya karena baru ketemu. Bukan karena kejadian stuntingnya itu akut, bukan. Jadi memang ada perjalanan panjang menuju stunting itu ya. Iya. Oke, kalau misalkan mulainya dari ibu nih, dari remaja putri ya. Nah, remaja putri seperti apa yang bisa melahirkan anak-anak stunting lebih besar gitu, maksudnya punya resiko lebih besarnya gitu. Jadi faktor resiko terjadinya kasus stunting ini mulai ibu hamilnya dia sudah kekurangan energi kalori. Jadi bumil kek lah istilahnya kalau di kita. Ibu hamil kurang energi kalori. Jadi bumil kek itu apa ciri-cirinya? Dia itu berat badannya kurang dari normal. Kemudian lingkar lengan biasanya diukur.
Lingkar lengan. Lingkar lengan itu biasanya diukur, bukan karena mau jahit baju. Pantesan kita biasanya Diukur lingkar, diukur iya, ya. diukur Iya, itu lengan. kayak normal berapa nih Bunda? Jadi normalnya ya di atas 23 cm. Oh, di atas 23 ya. Kalau saya ini di atas. Oh, saya juga. Ini jangan-jangan 50 nih. Jadi yang kurang dari 23 dianggap sebagai ibu hamil yang kurang energi kalori. Oh, kurang energi kalori. Iya. Oke. Kalau apa namanya dari remaja putri sendiri untuk mengatasi nanti pas punya anak biar nggak stunting apa tuh? Tapi sebenarnya memang ini ya, jadi kalau sekarang kan 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari, jadi bukan orang meninggal aja yang Oh, iya, 1000 kayak hari selamatan ya. Jadi 1000 hari itu, Iya. 1000 hari itu berapa tahun? 3 tahun, ya kan? 3 tahun itu 1 tahun sebelum bayi lahir. 1 tahun sebelum bayi lahir. Jadi ibu hamil, Oke. ya kan? Sampai dengan anaknya 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai sejak bayi ini masih janin dalam kandungan, oke? Jadi 1000 hari PK ini yang paling berisiko. Faktor penentunya di 1000 hari pertama kehidupan ini. Kalau dia mulai janin sudah bagus, pertumbuhan janinnya bagus, nutrisi ibunya itu baik dapat ya, secara kalori, protein, lemak, kemudian vitamin mineral terpenuhi semua, otomatis pertumbuhan janinnya bagus, dia lahirnya berat badannya juga sesuai normal, panjang badannya juga normal, otomatis resiko untuk stuntingnya ini kecil. Tuh. Gitu. Baru nanti sampai 2 tahun. Nah, selama 2 tahun bayi sampai 2 tahun ini bagaimana pola asuh ibunya ini? Tergantung juga pola asuh. Selama 2 sampai 6 bulan kan masih ASI eksklusif. Iya. Setelah 6 bulan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, pada saat ini loh biasanya mulai MPASI ini ibu-ibu otomatis yang kadang ya mungkin ibu bekerja, ibu-ibu yang mungkin kurang care itu kadang beli aja bubur instan kayak bener, gitu ya. bener. Nah ini, Diseduh gitu ya. perlu dilihat kandungannya apa sesuai enggak yang dibutuhkan oleh bayi. Nah itu sampai 2 tahun, MPASI sampai 2 tahun. Nah ini 2 tahun sampai 5 tahun. Biasanya kita memang diprogram untuk stunting ini memang sampai balita. Sampai balita. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan 1000 hari itu sudah terlewati dengan baik, insya Allah putra-putrinya juga sehat gitu ya. Ya, otomatis kalau misalnya nanti periode emas kan ini, periode emas betul-betul yang paling berpotensi ya di situ. Periode emas 1000 hari sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, otomatis nanti kalau sampai balitanya itu betul-betul kita tangani ya, tidak terjebak dalam stunting ini, otomatis nanti dia tumbuhnya juga normal. Kalau sesuai dengan yang diinginkan gitu. Tapi kan ada beberapa ibu hamil tuh ketika masa kehamilan ini benar-benar nggak makan. Nah itu memang ya, memang ya biasanya ya hamil itu kan trimester pertama, jadi kehamilan 1 bulan sampai 3 bulan itu kadang memang ada yang muntah-muntah ya, mual, nggak nafsu makan. Nah ini memang harus mungkin harus ini ya dikontrol diimbangi dengan makanan yang mungkin tidak membuat mual. Contoh buah, sayur kayak gitu. Jadi biasanya lihat nasi aja mual kan, kadang ibu hamil. Ya itu gantinya ya buah. Mungkin buah yang ada kalorinya, ada vitamin, mineral, terus ditambah lauk kayak gitu yang kayak protein gitu. Harus tetap dipaksa ya, Bu? Harus tetap dipaksa gitu. Soalnya kan ada beberapa ibu hamil tuh kadang-kadang memang benar-benar dia masuk rumah sakit lemes terus akhirnya diinfus itu kan. Iya, itu ya apalagi yang sampai hyperemesis itu kan betul-betul tidak punya nutrisi akhirnya tubuhnya. Itu juga kayaknya salah satu penyebab bisa juga ya Bu ya itu. Bisa jadi nggak mau. Memang ibu hamil kan trimester pertama itu mesti kebanyakan itu, nanti setelah trimester kedua, ketiga itu baru harus digenjot nutrisinya supaya nanti anak yang dilahirkan itu juga normal gitu. Iya, jadi untuk ganti yang sebelumnya yang hyperemesis tadi ya benar. Kalau stunting itu sebenarnya tuh penyakit atau jadi bukan, jadi gangguan tumbuh, gagal tumbuh dia. Bukan penyakit berarti. Bukan penyakit, justru dia karena penyakit.
Jadi stunting itu gagal tumbuh, gangguan pertumbuhan dan perkembangan karena bisa jadi juga karena dia mendapatkan infeksi yang berulang. Contoh dia anak yang kena TBC. Jadi anak itu misalnya, apalagi kalau misalnya dalam keluarganya ada yang merokok. Nah, ini wes Bapak-bapak. Kota Kediri apalagi ya. Nah, jadi kalau makanya diharapkan kalau merokok itu jangan di dalam rumah, di luar rumah. Jadi biar balita ini yang punya balita bebas. Terus bapak-bapak misalnya habis merokok mau gendong anaknya, kalau bisa ya ganti baju. Kenapa, Bu? Nah karena asap ini nempel di baju, masih meninggalkan jejak. Jadi kalau mau gendong anaknya, apalagi anaknya masih di bawah 5 tahun, ganti baju, mandi dulu lah misalnya. Masih susah banget ya. Nah itu, jadi biar enggak, karena menjadi perokok pasif itu justru lebih resikonya kena ini TBC-nya itu juga berpengaruh gitu. Jadi misalnya anak ya, dia dengan kenapa sih kok enggak bisa tambah ya berat badannya, enggak nambah-nambah. Otomatis kalau berat badan enggak nambah, tinggi badan juga enggak nambah kan? Oh gitu. Iya kan? Banyak yang karena balita loh ya, beda kalau sudah remaja. Apalagi kita ya. Ya, itu kan kalau kita berat badan nambah, tinggi enggak nambah. Jadi kalau balita itu berat badan nambah seiring nanti tinggi badan juga nambah. Jadi kalau anak kena TBC mau nambah sedikit batuk terus kan. Balita itu ya mau berat badannya naik itu gampang turunnya kalau dia diare, batuk itu gampang turun. Anak diare ya, misalnya anak ini bulan ini naik 1 kilo, 2 kilo, kemudian dia diare, otomatis berat badannya turun. Kalau tidak segera dilakukan pertolongan, pengobatan seperti itu. Jadi itu cepat. Ya. Kalau balita itu tumbuh untuk pertambahan berat badan tuh yang normal berapa kan 1 bulannya? Ada ini ya, ada indikatornya. Saya ada di buku KIA itu jelas ada. Oh, itu ada ya? Ada. Jadi sesuai dengan grafik perkembangan di situ ada. Jadi nanti usia per bulan otomatis selama dia balita itu mengikuti grafik perkembangan itu. Naik hijau itu. Iya, ini kan ada grafiknya. Jadi mulai umur setiap bulan kan harus ditimbang. Itu mesti naik kalau balita loh ya. Itu berat badan harus naik. Secara standar itu begitu. Kalau bundanya tambah naik. Nah, gitu. Ya, Bang, kalau soalnya di luaran sana tuh selalu ngomong kalau orang pendek itu stunting gitu kan. Padahal belum pasti ya Bun ya. Kalau stunting itu memang ciri-cirinya ada kekhususan nggak Bun? Jadi gini, stunting itu disesuaikan dengan standar umurnya berapa. Jadi dia anak umur ini tinggi badan berapa, berat badan berapa. Itu berdasarkan standar WHO. Dan juga kalau kita sudah Kemenkes sudah ada standarnya. Jadi misalnya dibandingkan usia umur misalnya 3 tahun ya, dengan anak usia sama dengan 3 tahun, dia paling pendek misalnya. Terus kemudian di standarnya itu memang kurang dari min 2 SD juga berarti dia sudah masuk kategori stunting. Sebenarnya bukan stunting tapi stunted ya. Stunted. Ada pendek. Sendiri. Oh, pendek. Nah, stunting itu baru setelah stunted dia akan diperiksa oleh dokter spesialis. Anak, dokter anak. Jadi kita nggak boleh ya, anakmu stunting itu nggak boleh. Nah ya, kan takutnya gitu. Yang memberikan definisi stunting adalah dokter anak. Oh gitu ya. Ini memang gitu. setelah ada pemeriksaan. Jadi setelah diukur dia stunted, kemudian periksa ke dokter anak, di dokter anak didiagnosa gini-gini, oh ternyata dia memang ada infeksi berulang. Dia gangguan gizinya memang sudah kronis. Nah itu baru memang berarti dia stunting gitu. Kalau misalkan udah kena stunting, misal pas umur 2 tahun udah deteksi dapat ini stunting nih, bisa diperbaiki nggak? Bisa, makanya kita tugasnya dinas kesehatan gitu ya. Jadi gini ya, anak yang stunted itu belum tentu stunting. Tapi anak yang stunting pasti stunted gitu ya. Karena harus stunting itu harus melewati stunted dulu. Jadi stunted itu belum tentu stunting, mungkin dia karena yang lain. Misalnya dia karena cerebral palsy, itu otomatis nggak bisa. Cerebral palsy atau mungkin yang kondisi-kondisi yang lain. Itu nanti yang menentukan adalah dokter anak.
salah satu upaya untuk memperbaikinya caranya gimana aja itu Bunda? Jadi gini, setelah nanti diperiksa oleh dokter anak, ternyata dia, oh ini stunting. Nah ini langsung ditanggulangi bagaimana supaya anak ini segera mendapat Asupan ya. asupan tindak lanjut supaya nanti bisa mengejar kekurangannya. Misalnya dia usia 2 tahun. 2 tahun misalnya harusnya tingginya 70 cm misal. Ternyata di sini masih 60 cm. Kan kekurangannya 10 cm. Nah, untuk mengejar 10 cm ini loh berat kan? Iya. Kita aja naik 1 cm berapa tahun? Sekarang Jadi saya sudah gitu. nggak Contoh, bisa. contoh seperti itu. Jadi harus dilakukan penanganan. Nah, biasanya kalau stunting ini kita pakai ada PMT ya. Kemarin ada yang PMT lokal. Kemudian ada yang PKMK, ada PDK. Jadi pangan kondisi medis khusus, ada pangan diet khusus. Jadi untuk yang stunting memang kita pakai PKMK. Pertama makanan lokal, kemarin sudah dikasih pemberian makanan tambahan dari makanan lokal. Terus ternyata kok ya ada yang naik, ternyata ada yang tetap. Ternyata makannya itu nggak habis, nggak sesuai. Kan padahal sudah disesuaikan kebutuhan anak ini sesuai dengan umur. Ya, ternyata nggak habis. Mungkin gini, memang karena kebiasaan juga. Kebiasaan ini juga tergantung dari pola makan dan pola asuh dari orang tua. Orang tuanya mungkin kayak nggak telaten gitu ya Bu? Bisa aja, itu namanya pola asuh ya. Iya. Nggak telaten dulang. Jadi dijarne ae misalnya. Apalagi mak-mak sekarang kan mesti sibuk apa? TikTokan. Nah, TikTokan, nonton drakor. Sama cek ranjang. Nonton drakor anaknya dibiarin aja. Padahal harusnya kan bagaimana anak ini makannya masuk ke nutrisinya, masuk ke tubuh. Kadang berapa suap, 3 suap udah habis, wis jarne. Nah, ini akhirnya. Nah, terus pola makan. Pola makan anak balita kan harusnya gizi seimbang kan. Gizi seimbang, apalagi yang stunting harus tinggi protein hewani. Oh gitu. Kadang anak cuma dulu apa sekarang apa ya, dulang anak itu sekarang pakai apa? Misalnya nasi sama pisang. Nah itu Saya kecilannya gitu. nasi sama pisang, nah itu gimana? Nah, gimana tuh Bunda? Padahal sebenarnya untuk usia 0 sampai 6 bulan kan hanya ASI saja. Nah itu, ASI eksklusif ini boleh saja. curhat ya, Bun. Kan banyak di media sosial tuh yang pengennya pola asuhnya tuh anaknya tuh sesuai dengan anjuran gitu. Tapi ternyata musuh kakak ipar, tua, itu nenek, nah, itu makanya dilotek ya sama nasi dan pisang tuh gimana tuh? Makanya itu masuk pola asuh. Seharusnya Pola asuh itu banyak faktor dari luar, faktor dari dalam. Faktor dari dalam mungkin keinginan untuk memberi ASI eksklusif kurang kuat. Udah nggak keluar misalnya. Karena apa? Takut gendut, ibunya sendiri tuh nggak mau makan banyak. Takut gendut, nanti mempengaruhi pengampilan. Kan banyak seperti itu, nggak mau ngasih ASI eksklusif. Terus dari luar apa? Salah satunya promosi susu formula, iklan. Terus kedua dari pengaruh keluarga, suami juga gitu. Suami itu juga harus mendukung istrinya untuk memberi ASI eksklusif. Kadang ada suami yang pengennya istrinya tetap langsing, tetap cantik, juga ada. Padahal kalau menyusui setahu saya bikin langsing ya, bikin cepat. Ada yang karena makan banyak kan, harus supaya produksi ASINya lancar, banyak makan sayur, buah, itu kadang ada yang memang takut. Ada yang gendut karena mungkin kurang aktivitas juga bisa jadi. Ada suami yang kadang ada yang melarang. Terus keluarga nenek biasanya mertua, bayi ini nangis karena kurang ASINnya kurang, akhirnya didulang nasi pisang. Nah ini ya susu formula kan nangis kan kadang seperti itu dianggap apa lapar, padahal kan nangis tuh belum tentu lapar. Kan ada perutnya bayi itu loh seberapa. Oh ya, boleh tahu nggak seberapa? Jadi lambungnya bayi paling kan cuma segini kan. Lambungnya, iya kan, masih seberapa. Oh gitu. Iya kan, bayi kan segini tuh Mbak. 3 kilo misalnya kan 3 kilo segini. Lah lambungnya lah paling ya seberapa. Nanti dipaksakan juga membuat. Nah akhirnya
nanti mesti gangguan infeksi saluran pencernaan. Biasanya seperti itu. Jadi ya kalau ASI ya sudah ASI eksklusif 6 sampai 6 bulan itu. Gitu ya. Ternyata pola asuh Ya, juga ini dari juga. lingkungan ya itu mempengaruhi banget ya untuk pertumbuhan si kecil juga. Nah ini kalau stunting itu identiknya sekarang orang tuh nuduh stunting tuh karena orang tuanya tuh mohon maaf ya kurang mampu gitu. Tidak. Mismin gitu. Kan ada yang gitu kayak Miss Queen kalau sekarang. miskin, gitu. Apakah bener sih Bunda Yuni kalau stunting itu emang ya dari kalangan menengah ke bawah aja gitu? Emang orang-orang kaya gitu nggak ada ya kena stunting? Jadi gini ya, jadi penyebab stunting kan multidimensi. Oh Jadi banyak faktor ya. ekonomi, faktor sosial, budaya, kemudian sanitasi itu juga Oh sanitasi juga berpengaruh. berpengaruh ya? Iya. Oke. Jadi tidak hanya selama ini kasus di kita, nah, anak-anak stunting yang ada di Kota Kediri ini sudah dilakukan penanganan kan, terutama puskesmas, kader itu sudah pendampingan kemarin pada saat pemberian PMT itu. Ternyata ya tidak hanya dari golongan menengah ke bawah gitu. Ada juga. Ada juga yang dari menengah ke atas, karena mungkin pola makan, pola asuh. Bukan karena dia kurang makan. Ada juga yang karena faktor ekonomi, karena kurang. Mungkin anaknya banyak. Iya. Nah, itu kurang pengasuhannya juga kurang. Jadi yang menengah ke atas juga ada. Oh ternyata ada juga. Iya. Yang Jadi menengah ke tidak atas. semuanya karena faktor ekonomi. Kalau mungkin yang faktor ekonominya kurang dari asupannya, Ya. tapi kalau menengah atas mungkin dari pola asuh. Pola juga asuh ya. dan pola makan. Oh, Ya. gitu. Jadi jangan langsung menjudge. Ya, iya. Gitu ya. Oke. Tuh kalau kemarin kan saya lihat ada gerakan minum pil penambah darah untuk remaja putri. Nah ini ada hubungannya sama stunting enggak sih, Bun? Ya, tadi seperti saya sampaikan. Jadi sebelum menuju ibu hamil, Iya. dia kan calon pengantin. Nah, calon pengantin itu kan sebelumnya remaja putri. Jadi kita kuatkan juga di remaja putri. Karena dia sebagai calon bumil. Oh iya, Ya. mulainya dari sekarang, dari Iya, jauh-jauh dari hari. remaja putri itu mulai kelas 7 SMP itu sudah diberikan tablet tambah darah seminggu sekali, 1 tablet. Seminggu sekali. 1 tablet. 1 tablet. Iya. Oke, untuk remaja putri aja. Kalau misalkan sudah punya putra putri nih, seperti ibu-ibu yang udah punya anak 1, 2, itu masih perlu nggak sih yang namanya? Mungkin perlu dicek aja kadar HB-nya berapa. Kalau misalkan ada mau niat untuk hamil, mungkin bisa Iya, nanti hamil pun dapat. Jadi tablet tambah darah untuk ibu hamil itu ada 90 tablet. Ada, sudah untuk calon pengantin. Nah, calon pengantin itu sebelum dia mendaftarkan pada saat mendaftar di kelurahan di KUA itu diharapkan juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Di situ nanti dia dicek kesehatannya, kemudian ada dicek HB-nya berapa. Terus apalagi kalau sudah banyak sekali pemeriksaan, ya ada HIV, ada apa-apa itu, penyakit-penyakit. Ini bukan berarti untuk menggagalkan pernikahan bukan ya. Jadi mungkin pada saat itu kan namanya screening ya. Jadi kalau seandainya screening diketahui dia kekurangan misalnya anemia, segera diberikan tablet tambah darah juga. Untuk mencegah gitu ya. Daripada nanti sudah kejadian kan. Ya, supaya pada saat kalau ibu hamil dia kemudian anemia, dia beresiko pada saat melahirkan tuh beresiko mengalami perdarahan. Oh, anemia justru. Iya, perdarahan. Dan perdarahan itu beresiko kematian. Padahal kan secara logikanya mungkin secara orang awam seperti saya ya. Malah nggak anemia tuh nggak keluar darahnya. Darahnya kan udah habis, udah rendah gitu. Rendah itu malah kekurangan darah, jadi harus ditransfusi banyak. Oh gitu juga. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin catin ya calon pengantin, bisa mulai dari sekarang tuh disiapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ya. Apalagi kalau pas sekolahnya nggak mau minum tablet tambah darahnya. Dikasih tapi nggak diminum. Itu. Dikasih nggak diminum, katanya udah diminum tiba dikantongi. Nah, malah itu gitu, banyak. Banyak terjadi itu. Ya, kayak gitu ya. Iya, dikasih. Nggak penting nih. Dikasih nggak diminum. Didelikno ndek laci. Tuh siapa tuh? Harus diminum mulai dari sekarang ya untuk teman-teman yang masih ya belum dapat jodoh gitu ya. Niatnya pengen dapat jodoh mulai dari sekarang ikhtiar biar nanti putra-putrinya ikhtiar
biar nanti putra-putrinya terbebas dari stunting dan lain sebagainya, karena juga penting mempersiapkan dari dini gitu ya Bunda ya, nggak hanya asupan gizi aja ketika si kecil hadir, enggak, tapi jauh-jauh sebelumnya harus disiapin ternyata ya. Baru tahu ternyata stunting itu enggak sesimpel itu, dikiranya pendek stunting, anak agak stunting. Bukan itu kalau Kalau stunting itu akibatnya apa aja sih Bunda Yundi selain kerdil tadi, maksudnya pendek. Jadi ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan otaknya, nanti juga perkembangan otaknya juga terganggu. Terus dia nanti kalau sudah dewasa pun sering sakit. Terus dia bisa penyakit tidak menular, berisiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, kanker itu juga berisiko. Karena apa? Karena bukan komplikasi, tapi istilahnya karena pertumbuhannya kan enggak sesuai dengan normalnya gitu. Jadi berisiko ya. Kalau stunting itu untuk faktor menyebabkan kematian tuh besar nggak sih Bunda? Sebenarnya kalau dia tidak kalau dia tidak ada infeksi yang membahayakan gitu, sebenarnya tidak bisa diperbaiki. Bisa dikoreksi, diperbaiki. Seandainya dia tidak ditimbali ditumpangi oleh sakit yang berbahaya berat. Jadi kalau hanya stunted aja, insya Allah enggak. Jadi tetap harus, makanya segera dikejar pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi kalau dia stunted kemudian ada infeksi macam-macam ya TBC itu. Nah ini TBC kan masih angka kematian juga masih ada kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar bunda-bunda di rumah tuh usia 0 sampai 5 tahun tuh memang harus ekstra ini ya, ekstra perhatian ya, fokus lah. Fokus dulu. Mak muda terutama ya. Iya, mak muda tuh. Mak tua enggak? Mak tua kan udah nggak punya balita. Oh iya, punyanya cucu. Iya, cucunya tolong bisa. Kerjasamanya ya nenek. Kalau misalkan kita mau ASI eksklusif jangan diganggu. Nanti didulang gedang lagi ya kan, itu ternyata salah ya. Jadi memang kalau memang mau memberantas stunting kita mulai dari diri kita dulu. Oke, jadi remaja putri persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bunda sebelum kita akhiri podcast ini ke teman-teman yang mungkin mau merencanakan kehamilan gitu. Kehamilan ya, jadi mulai tadi ya dari remaja, kemudian calon pengantin. Terus sekarang lagi yang rame itu pola makan. Iya kan? Ini belum apalagi remaja, belum dibahas. Oh iya, belum makan. Apalagi remaja sekarang ya, saya tuh agak miris, saya punya anak remaja juga. Jadi wis tablet tambah darahnya nggak diminum, makanya apa coba? Seblak, bakso, pentol, mie, cireng, apa lagi ya yang enak-enak. Terus minumnya apa? Boba, jumbo. Nah, sekarang apa? Yang jadi pemberian minum tablet tambah darah, kalau bisa kan tidak minum kopi dan teh. Iya. Ya, karena minum teh kopi itu ada zat untuk yang mengganggu penyerapan zat besi. Nah, anemia ini kan kekurangan zat besi. Salah satunya teh kopi. Teh kopi itu bisa menghambat kerjanya si suplemennya penambah darah itu ya Bunda ya? Menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh. Gitu. Nah, sekarang apa? Misalnya dia makan bakso. Bakso itu sudah protein hewani lah. Kita anggap itu daging ya. Daging, meskipun pokoknya dianggap. Lah harusnya minumnya apa? Es teh dong. Bener gak sih? Habis makan protein kan ada zat besi. Minumnya teh. Ya gak dapat. Nah, kan akhirnya memperlambat penyerapan zat besi. Gitu. Makanya harusnya kalau makan bakso itu bukan, tidak ada maksud apa-apa ya, dengan produk teh ya. Okay. Minimal nanti dijarai lah 1 jam. Kalau memang pengen teh ya 1 jam lah minimal. Oh bisa setelah 1 jam, jadi kan sudah menyerap ya, sudah diserap oleh lambung. Itu baru boleh lah 1,5 jam. Kalau saat makan bakso ya minumnya apa? Jeruk anget, es jeruk atau jus buah yang lain lah.
gitu. Gitu ya. Itu Nah, tipsnya ya. nah, kalau memang pengen teh ya nunggu 1,5 jam 2 jam baru minum teh. Jadi sekarang ada tipsnya. Kalau bapak-bapak sih nggak masalah ya karena dia nggak akan hamil. Nah ini yang Hamil kok Bun banyak yang perutnya gede. yang remaja putri nih. Jadi ini sudah kompleks ya. Sudah dia nggak mau minum tampil tambah darah, makannya itu hanya nasi dan karbohidrat dan lemak tok. Kan nasi ayam geprek, mie, benar. mie, Enak geprek, loh. mie apa itu, mie judes, mie Mie hanya, tambahin nasi. ya kan ya kalori dan apa aja. Sudah makannya seperti itu, kurang vitamin, kurang mineral, kurang zat besi, minumnya teh, wah klop. Wah, klop enak sih. Klop. Akhirnya Makanya angka anemia anak remaja itu sekarang banyak yang kena anemia. gitu ya Bunda. Pada saat kita screening ke sekolah kemarin kan untuk siswa putri 1 SMP dan 1 SMA itu angka anemianya lumayan. Kalau kadarnya yang benar tuh berapa sih Bun? 13. Biar nggak dikatakan anemia. 13. 13 ya. Oh kalau di bawah itu misalkan 12 tuh sudah Ya, masih ya masih anulah. masih aman lah. Masih aman. Masih Tapi kalau kurang dari 12 ini ya yang bahaya. bahaya. Gitu. Oke, Jadi pola makan. Terus ibu hamil nanti juga gitu, jangan takut gendut ini jangan. Makan aja lah. Makan aja sayur, buah, protein tinggi hewani itu. Terus balita juga gitu. Pola ngasih balita itu jangan sayurnya banyakin. Kadang ada yang vegetarian ya. Iya. Vegetarian itu sayur dikasih, Mbak. Kok anaknya dikasih sayur biar suka ini. Enggak, sayur itu porsinya kecil. Oh, kalau balita. Sepertiga ya. Yang banyak, yang harus banyak itu protein hewani. Justru proteinnya. Protein hewaninya harusnya 2 jenis. Jangan nasi sama telur tok. Kadang kan gitu ta? Iya. Paling enak itu. Sama tambah uyah. Nah, nasi, telur dadar kasih kecap. Oh iya, enak itu sama kerupuk uyel. Jadi memang paling simpel ya, apalagi mama pekerja pagi-pagi wes dadar telur aja wes. Ya minimal ditambahi tahu goreng atau tempe goreng. Terus sayurnya dikit. Oh, justru untuk balita sorry. Iya. Sampai umur berapa tuh Bun? Untuk 5 ukuran tahun itu? kan, 5 tahun. ya. Nanti setelah di atas Itu namanya ada isi piringku, gizi seimbang. Itu sepertiga. Oh, sepertiga. Iya, jadi apa? Karbohidrat, ini sayur, ini lauknya itu sepertiga. Kalau kita kan enggak biasanya. Nasi pecel itu apa? Nasinya satu piring, sayurnya saprit. Gerujuk ada peyeknya. Karbo. Nah, kalau gizi seimbang itu nasinya sepertiga, kemudian sayur, buah, lauk sepertiga. Oh, gitu. Tuh ya. Kalau balita lain lagi, 35% lauknya itu protein hewani. Oh, lebih banyak. Iya, lauknya untuk balita itu. Jadi sayur buahnya sepertiga, nasinya sepertiga, yang 35% itu lauk protein hewani. Nah, protein hewaninya itu jangan misalnya telur gelundung 1 misalnya. Ya telur separuh tambah ikan atau telur tambah tempe. Dua jenis. Jadi biasanya di telur itu kekurangan mineral apa? Nanti didapat dari jenis satunya ini. Oh gitu. Ya, misalnya pindang nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus cari salmon produksi dari Jepang, enggak. Pindang, lele itu bisa. Sekarang banyak apa nila, gurame, patin kan murah juga. Jadi nggak harus bandeng itu juga sudah banyak. Telur juga gitu, kalau nggak mau telur ayam, telur puyuh, digado juga boleh. Misalnya, ini macam-macam. Nggak harus daging kan ini mahal ya. 100.000 lebih kan. Ya beli yang ayam atau apa gitu. Ya, jadi itu pola makannya mulai memang karena kebiasaan kok. Anak-anak yang tidak dibiasakan sejak awal itu memang ya enggak doyan. Iya, benar. Enggak doyan. Harus dipaksa. Jadi memang ibu ini harus telaten. Itu masuk pola asuh. Telatennya ini masuk pola asuh. Pola asuh ke pola makan. Ya. Nah, akhirnya terciptalah ya kebiasaan. Nah, ya gitu. Bunda pengennya sih ngobrolnya masih panjang ya. Banyak pertanyaan tapi kayaknya dari pihak sudah begini baik. Mungkin nextnya kita akan membahas lagi masalah stunting Bunda karena masih banyak yang perlu kita gali mengenai stunting ini biar masyarakat luas ini lebih paham lagi ya dan bisa bersama-sama mengurangi stunting. Apalagi waktunya juga sudah
habis. Pokoknya kita mungkin memberi saran aja ya untuk semuanya. Mari sama-sama mencegah stunting dengan cara mengatur pola makan juga yang pasti ya Bun. Ya. Jangan makan bakso sama Terutama remaja, mulai Iya, remaja. mulai remaja makan makanan sehat, real food gitu Ya, ya Bun. remaja, catin, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu balita. Nah, ini. harus diperhatikan. Dan harus punya dapat dukungan dari keluarga juga harus. Keluarga harus mendukung dan kita juga harus berusaha. Ya. Gitu ya Bunda. Ya. Terima kasih Bunda Yuni. Ya, Asik banget sama-sama. ngobrolnya. Nanti Iya. next kita undang lagi. Saya dong Oke. yang undang. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai stunting. Oke. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua sehat ya Bunda. Amin. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu di next episode dalam Sidikas seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ya, ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum. Salam.